Pernah nggak sih ngerasa perhatian kita tuh kayak ditarik ke sana kemari? Rasanya tuh dunia modern ini sengaja banget dirancang buat bikin pikiran kita jadi lebih sempit, lebih tertutup. Nah, kali ini kita bakal bedah buku Open karya Nate Clamp buat cari tahu gimana sih caranya keluar dari jebakan ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan simpel ini deh. Apa hal pertama yang kamu lakuin pas bangun tidur? Coba, jujur deh. Langsung ngecek HP kan? Nah, si penulis buku ini memulai perjalanannya dengan ritual pagi yang kayaknya kita semua relate banget deh. Jadi ritualnya tuh berurutan. Buka aplikasi cuaca, terus aplikasi olahraga, lanjut cek email, dan terakhir baca berita. Dia bilang ini tuh kayak perjalanan masuk ke pusaran informasi, amarah, dan kecemasan. Dan parahnya, ini semua terjadi bahkan sebelum dia sempat ngopi. Pikirannya udah kebanjiran duluan sebelum harinya benar-benar dimulai. Nah, kebiasaan inilah yang disebut klempel sebagai pikiran tertutup. Ini tuh kondisi di mana kita seakan-akan menarik diri dari dunia nyata. Kita kayak kejebak di dalam lingkaran setan, antara distraksi digital di dalam diri kita dan perpecahan yang terjadi di dunia luar. Dan perpecahan di luar sana itu, wah bukan cuma perasaan loh. Angka 42% ini dari penelitian yang cukup mengejutkan. Ini adalah persentase pendukung partai politik di Amerika yang menganggap lawan politiknya itu benar-benar jahat. Kebayang nggak? Ini bukti nyata betapa ekstremnya polarisasi, yang benar-benar menutup pintu kita buat bisa saling memahami. Oke, kalau gitu apa dong lawannya dari pikiran tertutup ini? Nah, penulisnya menyebut ini sebagai pikiran terbuka. Yang menarik dari perbandingan ini tuh bukan soal bahagia atau sedih ya, bukan itu poinnya. Pikiran terbuka itu lebih ke soal kualitas dan ukuran kesadaran kita. Apakah pikiran kita terasa sempit dan gampang reaktif, atau justru terasa luas dan bisa menerima apa adanya? Jadi, buat pindah dari pikiran tertutup ke pikiran terbuka, katanya ada 3 pergeseran mendasar nih dalam cara kita merasakan kesadaran kita sendiri. Terus, gimana caranya kita bisa melakukan pergeseran ini? Nah, si penulis ini nggak mulai dari cara yang gampang-gampang loh. Justru sebaliknya, dia mencoba beberapa metode yang bisa dibilang radikal. Dia sengaja mendorong dirinya sendiri sampai ke batas pengalaman manusia buat nemuin jawabannya. Salah satunya, dalam sebuah eksperimen terapi yang dibantu psikedelik, dia sengaja menghadapi ketakutan terbesarnya, yaitu takut naik pesawat. Tapi pengalaman itu justru membalikan 180 derajat persepsinya tentang trauma itu. Dan ini dia poin kuncinya. Pengalaman-pengalaman mendalam semacam ini ternyata bisa menciptakan apa yang disebut plastisitas saraf. Gampangnya, ini tuh kayak bantu otak kita buat merewiring atau menyusun ulang jalur-jalur memori yang menyakitkan. Hasilnya, kita jadi bisa mendekati trauma itu dengan rasa terbuka, bukan lagi dengan rasa takut. Keterbukaan ini ternyata bukan cuma soal dunia batin kita aja, tapi juga soal cara kita berinteraksi di dunia luar. Terutama nih, dalam obrolan-obrolan yang sulit, kayak soal politik. Ada 2 pendekatan yang beda banget, yang disebut penulis sebagai tindakan strategis dan tindakan komunikatif. Nah, buat ngetes tindakan komunikatif ini, si Clamp, yang notabene seorang liberal dari Colorado, melakukan hal yang nekat. Dia sengaja masuk ke dunianya orang-orang yang dia anggap sebagai musuh politiknya. Dan hasilnya? Wah, kutipan ini yang ngejelasin semuanya. Saat kita berhenti ngotot pengen menang debat dan benar-benar milih buat memahami, gambaran karikatur jelek yang kita bikin tentang pihak lain itu langsung runtuh. Tiba-tiba aja, sisi manusiawi mereka jadi kelihatan jelas. Oke, perjalanan radikal tadi emang ngasih banyak pelajaran ya. Tapi PR yang sesungguhnya adalah gimana cara kita membawa praktek ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada analogi bagus nih buat ngegambarin ini. Coba bayangin kita mengalihkan perhatian kita dari yang tadinya fokus kayak sinar senter menjadi luas dan menyebar kayak lampu sorot. Kesadaran modal lampu sorot ini bisa kita latih kok lewat praktek yang simpel. Ada 3 langkah. Pertama, stabilkan pikiran, biasanya sih fokus ke napas. Kedua, perluas kesadaran kita. Dari yang tadinya cuma fokus di satu titik, sekarang jadi ke seluruh ruangan. Dan ketiga, ya udah lepasin aja. Biarin semua yang muncul di pikiran kita datang dan pergi tanpa dilawan. Poin pentingnya apa? Kita nggak butuh ruangan yang sunyi senyap buat latihan. Kita bisa lakuin yang namanya keterbukaan di jalanan. Jadi, momen-momen paling nyebelin dalam hidup kayak macet di jalan atau antre panjang, itu justru bisa jadi kesempatan buat kita memperluas pikiran. Tapi, tunggu dulu. Menjadi terbuka itu bukan lomba loh. Dan si penulis ini belajar pelajaran yang sangat penting dan menyakitkan tentang batasan dari keterbukaan itu sendiri. Dia pernah mendorong ide keterbukaan ini ke titik paling ekstrem. Jadi, dia milih buat menjalani operasi besar
tanpa dibius sama sekali, dalam keadaan sadar penuh. Dan ternyata, itu malah jadi pengalaman yang traumatis banget. Pengalaman ini membawanya ke sebuah pemahaman yang jauh lebih dalam yang dia sebut penutupan yang terampil. Maksudnya apa? Ini adalah kebijaksanaan untuk sadar bahwa kadang-kadang demi keselamatan fisik atau emosional kita, memilih untuk menutup diri itu justru tindakan yang paling benar. Dia pun nawarin satu prinsip yang indah banget nih, sebagai panduan buat kita menentukan kapan harus membuka dan kapan harus menutup diri dengan terampil. Nah, jadi perjalanan ini membawa kita dari jebakan pikiran tertutup di pagi hari ke potensi pikiran terbuka lewat latihan sehari-hari, dan akhirnya sampai ke kebijaksanaan untuk tahu kapan kita perlu menutup diri dengan terampil. Semuanya ini berujung pada satu pertanyaan buat kita renungkan. Saat hidup lagi susah-susahnya, naluri pertama kamu itu membuka diri atau menutup diri? Jawabannya mungkin bisa ngasih tahu banyak hal tentang posisi kita sekarang dalam perjalanan ini.